provinsi di Indonesia, pengurus FKGTK, pengurus KKG, pengurus MGMP, baik itu SMP, SMK, dan SMK yang saya katakan. Mohon maaf Pak Amin, bisa yang lainnya di mute? Oke ya, kita akan membiasakan di forum webinar seperti ini mungkin lebih memanage ya, memanage bagaimana agar suasana lebih kondusif. Di forum seperti ini memang dikondisikan yang punya hak berbicara itu adalah yang punya forum ini ya, yang sedang. Kondisinya seperti apapun yang lain tetap diam. Kalau seperti itu sepertinya indah sekali, tidak ada yang teriak, itu kok ada suara, tolong dimatikan. Lihat saja, itu nanti host yang akan mengatur. Oke? Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, forum ini adalah forum yang sudah saya nanti-nantikan, yang sudah kita nanti-nantikan. Bahkan kita sudah banyak berdialog dengan baik itu dengan Kasubdit, oh ya dengan Bapak Kasih Herman, tadi belum saya sebut, mohon maaf Pak Kasih. Sudah banyak kita bicarakan terutama dengan Pak Kasih ya, karena beliau yang secara langsung mengawasi, secara langsung di bidang pengawas dalam Pak Kasih Kesiswaan. Ternyata hari inilah terlaksana, terwujud pertemuan ini. Tidak lain tidak bukan bahwa kita ingin merevitalisasi ya, yang selama ini mungkin MGMP sudah berjalan, tetapi mungkin belum, seperti tadi disampaikan Pak Amin, secara nasional belum ada kecuali FKGTK ya, FKGTK. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di sini saya mungkin lebih ke langsung, kalau tadi Pak Direktur sudah memberi sinyal. Jawas dan FKG. Jawas, ya. Ya, untuk guru maksudnya, untuk guru itu FKGTK. Iya, kalau Jawas iya. SMK juga dulu pernah ya, tapi kemudian tidak. Saya pernah dulu waktu masih ngajar di SMK. Kemudian Bapak Ibu, oleh karena itu di forum ini, kalau tadi Pak Direktur sudah memberikan stimulus, kemudian tadi Ibu Kasubdit juga sudah semakin memberikan jalan, Pak Amin semakin menukik, memberikan stimulus juga bagaimana agar kita itu secara nasional ada organisasinya. Nah, sekarang giliran saya lebih kepada bagaimana mendesain kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh FKGTK, KKG, MGMP, sehingga nanti kegiatannya menjadi kegiatan yang bermakna, kegiatan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh guru-guru kita pada saat sekarang ini. Karena sekarang sesungguhnya guru-guru sedang membutuhkan sesuatu yang sifatnya cepat, ada keputusan cepat agar pembelajaran tetap berlangsung. Sehingga kalau kita berlama-lama menunggu, kemudian nanti ada pihak lain yang mengisi, tentu saja ini sangat bermanfaat dan kita belum memiliki peran. Oleh karena itu, mari sekarang ini kita akan mulai bagaimana nanti kita mendesain kegiatan agar kegiatan ini betul-betul merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh guru-guru kita, oleh teman-teman guru. Yang pertama, saya ingin mengajak bahwa kita akan bersama-sama mengelola pembelajaran, terutama ini Bapak Ibu Guru ya, pengawasnya nanti mengawal, agar pembelajaran yang akan kita buat program nanti ini adalah pembelajaran yang betul-betul merupakan rekomendasi pembelajaran yang paling efektif, bahkan secara dunia sudah diakui. Nah, hasil penelitian dari sejak tahun 2002 bahkan ya, 2000 kemudian 2014 agak mulai booming, ini yang namanya blended learning ya. Blended learning ini pada saat sekarang ini di mana pandemi ini mewabah, pandemi itu sudah ini ya, COVID ya, maksudnya COVID-19 menjadi pandemi, kemudian menjadi begitu santer dibicarakan banyak orang. Tetapi ada juga yang memang masih belum mendengar. Oleh karena itu, sekarang mari kita bersama-sama bagaimana mendesain agar nanti Bapak Ibu yang pengurus FKGTK, pengurus KKG, pengurus MGMP bersama-sama mendesain kegiatan yang sifatnya blended, ya, sifatnya blended. Kemudian saya juga ingin hari ini kita akan mampu mempersiapkan program-program itu. Paling tidak nanti setelah forum ini,
ada langsung mungkin satu poin agar nanti disepakati akan ada kegiatan, entah itu bentuknya mengajar ya, guru mengajar untuk Indonesia, atau PAI untuk Indonesia, atau PAI untuk negeri, dan lain-lain. Ini hanya stimulus saja. Nanti Pak Haji Amin mungkin akan memandu, dan Pak Zaki akan ikut memandu juga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mungkin secara teknis tidak terlalu detail, tetapi garis besarnya saja saya sampaikan bahwa blended learning ini merupakan sebuah kolaborasi. Blended learning ini merupakan sebuah pola-pola baru hasil inovasi pembelajaran, di mana kegiatan tatap muka ya, atau face to face, kemudian kegiatan daring by internet, berarti e-learning, dan di kemudian hari akhirnya ada penelitian lagi. Blended learning ini tidak sekedar daring dan luring, tetapi ditambah lagi dengan ada praktek ya, ada praktek. Makanya menurut Simler ya 2005 bahwa di dalam blended learning itu ada yang namanya real world practice ya. Jadi praktek langsung, praktek di mana dalam satu pembelajaran itu ada tatap mukanya, kemudian ada e-learningnya, daringnya, dan dipadu dengan praktek. Tentu ini sangat baik, sangat bagus, apalagi seiring dengan berjalannya perubahan kurikulum di Indonesia, yang sebetulnya kemarin itu kurikulum 2013 ini sudah mulai menata. Takdir Allah itu mungkin bicara seperti itu. Jadi kondisi COVID ini sudah ditata dulu dengan adanya kurikulum edisi revisi, di mana di situ tuh direkomendasikan model-model pembelajaran yang mengarah kepada bagaimana ketika kondisi COVID ini semuanya bisa berjalan lancar sebetulnya. Tinggal kita bisa menganalisis atau tidak, kita bisa menelaah atau tidak. Tetapi fakta membuktikan bahwa ternyata takdir itu sudah tertata sedemikian bagus, sehingga dalam kondisi COVID ini inovasi-inovasi ini akan tetap bisa dilakukan. So ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita semua akan bisa lebih cerah lagi, lebih cerah bagaimana kita ini memberikan program-program pada guru-guru kita ini dengan cara blended. Nah, ini juga untuk para pengawas, Bapak Ibu pengawas, blended learning ini juga berfungsi, bisa difungsikan sebagai forum, sebagai media, sebagai model untuk memantau guru-guru. Kenapa? Karena di dalam blended learning ini, di situ ada aktivitas di mana pengawas dengan guru bisa saling berinteraksi, ya. Kalau guru, antara guru dengan siswa, tetapi kalau pengawas dengan guru bisa berinteraksi dalam satu kegiatan itu. Kemudian di situ juga karena blended learning ini kan kembangan yang instructional method, jadi kombinasi yang memungkinkan di situ itu ada beberapa media yang memungkinkan kita itu masuk ketika tatap muka, berarti bisa berdialog langsung. Guru bisa langsung menyampaikan kepada peserta didik, pengawas bisa langsung menyampaikan kepada guru-guru, apa-apa yang menjadi kesulitan bisa langsung ditanyakan pada saat itu, ya. Tetapi pada suatu ketika kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya harus dengan e-learning atau daring. Nah, di situ juga nanti akan ada misalnya forum-forum seperti Mrs. Board, di mana di situ itu nanti ketika pembelajaran yang dengan waktu mungkin tidak terlalu panjang karena keterbatasan kuota, keterbatasan jaringan, keterbatasan perangkat, sehingga nanti bisa dilakukan secara offline, yaitu dengan diskusi di Mrs. Board ya. Nah, ini yang memungkinkan blended learning ini menjadi direkomendasikan untuk program-program yang memang sudah teruji. Dan kelanjutan dari blended learning ini tentunya nanti akan dikemas, dikelola dalam sebuah sistem manajemen pembelajaran yang sekarang itu dikenal dengan Learning Management System atau LMS ya. LMS ini memungkinkan guru dengan pengawas, guru dengan siswa mengelola pembelajaran secara efektif.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setelah ini nanti kita akan bersama-sama menyiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan agar program kita nanti ke depan, ya. Kalau FKGTK saya lihat sudah punya pedoman bahkan ya, meskipun tidak ada pembelajarannya, maksudnya tidak tatap muka ya, kalau belajarnya tetap ada, tetapi karena PAUD TK ini adalah siswa yang paling rentan terhadap terkenanya virus atau virus COVID ini, makanya yang paling lama tatap mukanya, yang paling lama ditunda itu adalah TK setelah perguruan tinggi ya, setelah perguruan tinggi PAUD TK. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, guru-guru, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, maupun Bapak, Ibu pengawas, mari kita persiapkan apa-apa yang harus kita siapkan untuk blended learning ini yang sudah direkomendasikan. Nah, kita bisa lihat Bapak, Ibu di paparan, di share screen itu ya, bahwa ketika tatap muka terjadi antara pengawas dengan guru. Ya, jadi paradigma saya ini mengatakan blended learning ini bukan hanya untuk pembelajaran guru dengan siswa, tetapi kita pengawas pun bisa menggunakan model ini untuk pemantauan. Jadi ketika guru dengan siswa, kemudian di situ terjadi butuh interaksi yang lebih detail lagi, di situ bisa diteruskan baik itu melalui jaringan internet ya, karena mungkin keterbatasan seperti sekarang ini kan pandemi COVID ini tidak memungkinkan ada pertemuan yang lama, sehingga pertemuan itu paling berapa menit kemudian nanti dilanjutkan ke pertemuan yang sifatnya tidak secara langsung bertatap muka. Oleh karena di situ ada repetition possible, jadi memungkinkan untuk mengulangi hal-hal yang tadi disampaikan pada waktu tatap muka masih kurang, belum detail, kemudian diulang kembali pada saat virtual, ya, pada saat virtual. Kemudian pada saat kedua model itu tadi, baik itu tatap muka maupun virtual, belum menyentuh aspek keterampilannya atau prakteknya, bisa dilanjut dengan project, ya, bisa dilanjut dengan project. Nah, ini nanti akan dikemas bersama-sama, mungkin kita komunikasinya nanti lewat apa namanya, yang tadi dulu. Oke, ini juga nggak apa-apa. Itu boleh melalui message board, ya, message board, di mana nanti di sana kita bisa berbicara, bisa membangun proyek-proyek, membicarakan bagaimana proyek itu akan dilaksanakan oleh guru-guru atau oleh kita, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, izin Bu, mohon maaf Bu. Ini kok banyak peserta tuh tidak mengunmute Bu. Mohon maaf Bu, yang lainnya tolong dong biarkan Bu Inung yang bicara. Mas Zaki, itu Mbak Inungnya malah nggak ada suara. Yang lain moodnya dimatiin dulu, ayo tolong. Moodnya yang lain dimatiin dulu. Hostnya suruh matiin Pak, hostnya. Lanjut Mbak Inung. Mbak Inungnya diaktifkan, Mas Zaki. Sudah. oh, saya tadi karena mute all jadi saya ikut mati. Suaranya Berarti ada hilang. ya. Sudah. Tadi di mute all, jadi saya ikut hilang juga. Tapi nggak apa-apa, saya kembali sedikit. Jadi Bapak Ibu, tadi dari pertemuan tatap muka yang dikolaborasikan dengan distance learning melalui Google Meet, Meeting Zoom, Microsoft Teams, dan lain-lain, itu nanti disambung lagi dengan proyek, dengan keterampilan ya.
keterampilan. Kalau pengawas itu mungkin nanti kepada guru-guru, bagaimana guru-guru itu membuat laporan ke pengawasan harian yang tadi disampaikan Bu Daria, atau bulanan dan lain-lain, atau monitoring. Itu proyeknya. Kemudian kalau guru ke siswa bisa nanti melalui proyek-proyek tentang pembelajaran yang berbasis project based learning ya. Nah, nanti akan muncul finalnya, yaitu final assessment ya. Jadi dari yang sudah dilakukan itu tadi nanti akan bisa dianalisis. Ini pembelajaran ini kurang apa, kurangnya di mana, kelemahannya di mana, sehingga akan menjadi evaluasi untuk kedepannya. Begitu seterusnya, secara terus-menerus kontinuitas dilakukan seperti itu. Jadi komunikasinya bisa tatap muka, disambung dengan online, disambung lagi dengan chat-chat atau pesan-pesan yang ada di message board ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti kalau saya lihat di program yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita sudah bagus sekali itu. Saya lihat apa itu kita juga harus memberi apresiasi. Karena ketika guru-guru membutuhkan kebutuhan yang memang harus segera dilakukan, kemudian apa itu memfasilitasi di luar ya, di luar itu kewajiban dia, voksi dia atau tidak, tapi saya dalam konteks kebutuhan, kita harus mengapresiasi. Tetapi dalam konteks regulasi di mana ini semuanya mestinya menjadi tugas dan fungsi KKG, FKG-TK, MGMP, tentu saja kita harus mengembalikan. Makanya kegiatan ini disebutlah revitalisasi. Artinya bagaimana kita ini memfungsikan kembali peran KKG, FKG-TK, MGMP, sehingga amanat dari PMA nomor 16 tahun 2010 betul-betul akan bisa kita follow up ya, betul-betul bisa kita lakukan setelah ini. Jadi setelah ini nanti kita ingin ada program yang mungkin skalanya nasional ya, di mana di situ tuh memberdayakan FKG-TK, KKG, MGMP yang betul-betul dibutuhkan oleh guru pada saat sekarang ini. Apa yang dibutuhkan oleh guru pada saat sekarang ini adalah pembelajaran yang bisa mengakomodir setiap kebutuhan. Ini yang saya sebut bahwa kurikulum 2013 edisi revisi, di mana di situ merekomendasikan ada inquiry, ada discovery learning, ada problem based learning, ada project based learning. Ini keempat ini adalah solusi sebetulnya yang dikemas dalam sebuah blended learning menjadi solusi agar pembelajaran kita atau agar pemantauan kita sebagai pengawas itu menjadi efektif. Sehingga kalau saya bilang blended learning, kemudian model-model yang tadi itu adalah solusi. Ini juga yang disebut bahwa pendidikan itu bersifat fleksibel ya. Kalau sekarang ini kan isu-isu yang muncul itu fleksibilitas pendidikan, merdeka belajar. Yang kita selalu menantikannya di Yaum itu. Ada yang sedang bicara ini? Tolong Bapak Ibu, silakan buktikan aja itu masing-masing punyanya itu. Yang berpidato ya. Nah, ini juga ini Bapak Ibu, kita juga sebagai orang-orang yang biasa tampil di depan anak-anak, di depan guru, di depan publik, hal-hal yang semacam ini yang harus kita bangun juga. Pak Zaki, ya, jadi dimatikan Mbak Inung, matikan dulu Pak Zaki semua. Baik. Ya, oke. Jadi ini juga Bapak Ibu yang harus kita bangun. Karena bagaimanapun juga teknologi secanggih apapun, jika tidak dibarengi dengan karakter, dengan moral, dengan being morally, dengan penguatan karakter, teknologi yang sehebat apapun tidak akan ada apa-apanya. Oleh karena itu, termasuk bagaimana kita bersikap ketika kita di forum seperti ini, tidak bicara sendiri, tidak membuat gaduh. Ini juga salah satu dari misi pembelajaran di kurikulum edisi revisi atau di era seperti ini. Era seperti ini kan era yang memang betul-betul butuh solusi yang tepat, keputusan yang tepat, tidak bisa berlama-lama karena menyangkut keberlangsungan program pendidikan ya, atau program pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi keempat
tadi itu 5 ya sama blended learning itu. Blended learning kan bagian dari 4 rumah itu tadi sebetulnya. Ini juga merupakan substansi atau esensi dari Merdeka Belajar. Kalau Bapak Ibu hanya tatap muka dalam kondisi pandemi COVID ini pasti tidak akan bisa mengakomodir karakteristik, potensi. Kenapa? Karena tatap muka dilarang, tidak bisa. Zonanya zona oranye, zona kuning, bahkan hijau pun masih harus hati-hati. Bagaimana mungkin selama berbulan-bulan potensi peserta didik bisa terakomodir, atau pengawas yang butuh pencerahan dan lain-lain, guru-guru tidak bisa terakomodir. Oleh karena itu, blended learning ini adalah solusi Merdeka Belajar. Jadi sebetulnya kita ini bicara fleksibilitas. Merdeka Belajar menjadi program yang akan dilakukan oleh FKGTK, KKG, MGMP, dan Pokjawa secara bersinergi, secara berkesinambungan. Jadi kita akan semakin menguatkan amanat dari PMA nomor 16 tahun 2010. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berlanjut di forum diskusi. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembali kepada Pak Jaki. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.